فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan dan yang saya doakan agar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai kajian pada kesempatan hari ini dengan selalu mengucap syukur kepada Allah atas kesempatan yang begitu berharga. Allah berikan kita kesehatan, waktu luang sehingga bisa kembali bertatap muka di kajian yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Umdatul Ahkam, pembahasan atau pembacaan hadis-hadis sahih, di mana kita sudah sampai pada pembahasan kitabus shalah. Nah, ini sebelum kita mulai, barangkali boleh sedikit kita anjurkan kepada teman-teman, apabila tidak mendesak, butuh untuk bersandar, ya, seperti masih muda misalnya, ya, boleh mendekat nih, itu lebih afdal. Karena kalau senderan biasanya nanti ngantuk. Nggak apa-apa dekat, ya, nggak usah jauh-jauh. Insyaallah tambah dekat, tambah dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah maju, tambah depan softnya. Sebagaimana dalam sholat, siapa yang paling depan, Allah awalkan hisabnya. Allah awalkan juga rezekinya. Allah awalkan juga karunia-Nya. Di sebaliknya, tambah mundur, Allah akhirkan. Karena dianya sendiri yang minta terakhir, ya. Minta paling belakang, ya sudah Allah akhirkan. Wa man yata'akhkhar yu'akhiruhumullah. Maka yang pengen dapat lebih cepat, yang paling depan. Kecuali kalau memang, ya, capek atau sakit atau sudah berusia. Kalau masih muda, tunjukkan masih mudanya. Saya juga pengen senderan aslinya, tapi nggak bisa. Baik, kita mulai pembacaan kitabus shalah. Alhamdulillah kita sudah cukup, ya, banyak membacakan hadis-hadis tentang taharah, di mana itu adalah kunci salat, ibadah salat. Kita mulai salatnya, ibadah utamanya. Mungkin perlu disampaikan bahwa tujuan utama mempelajari salat itu bukan hanya sebatas tahu mana wajib, mana sunnah, mana yang benar, mana yang salah. Itu salah satu tujuan, tapi lebih jauh lagi kita berharap dengan kita memperbaiki salat kita, kita bisa merasakan apa yang Nabi SAW janjikan di dalam salat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam salat. Karena katanya salat itu bisa menenangkan, ya. Nabi SAW berkata kepada Bilal, kalau pengen nyuruh Bilal untuk qomat. Jadi beliau ada tambahan ucapan dari beliau, alih-alih beliau hanya bilang, Bilal, kumandangkan qomat.
Tapi Nabi malah mengatakan, Bilal, rehatkan kami, berikan ketenangan pada hati kami dengan sholat. Nyuruh Bilal, Bilal kumandangkan sholat agar kita dapat rehat, dapat kedamaian. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan kedamaian di dalam sholat itu? Ini menjadi muhasabah bagi diri kita. Kita sudah sholat bertahun-tahun, nggak kehitung lagi sholat kita ya, yang wajib maupun sunnah. Apakah kita sudah mendapatkan kedamaian yang dijanjikan seperti itu? Katanya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan perbuatan yang keji. Apakah kita sudah merasakannya? Atau mungkin sebagian kita malah berpikir, kok saya sholat masih maksiat gitu. Kok saya sholat kelakuannya masih kayak gini ya misalnya. Nah, ini menjadi muhasabah setiap dari kita. Dan setiap dari kita lalai dalam sholatnya. Cuman mungkin lalainya beda-beda kadarnya. Sebagaimana Nabi SAW katakan bahwa setiap orang yang sholat itu pahalanya beda-beda. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat 1/8 sampai 1/9 sampai 1/10. Tergantung khusyuk dan kelalaiannya dia dalam sholat. Kalau dia lalai dalam sholat 100%, ya sudah berarti 0 dapatnya. Nggak dapat apa-apa dari pahalanya. Kewajibannya mungkin gugur, ya, dia tidak perlu ngulangin sholat secara hukum fikih. Tapi apakah pahalanya dapat di sisi Allah? Apakah diterima sholatnya menjadi amal soleh di timbangan? Apakah menghasilkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan ampunan? Apakah menciptakan kedamaian pada hati? Nah, ini tergantung kembali kepada kualitas sholat kita. Jadi tujuan utama kita mempelajari sholat-sholat atau hadis-hadis tentang hukum sholat atau perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat, tujuannya adalah agar kita bisa merasakan cita-cita kita di dalam sholat, yaitu ingin bisa khusyuk. Apa yang menjadikan sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, seorang salafus saleh yang mulia, yang diceritakan beliau ketika sholat ka'annahu 'udun, seperti kayu yang ditancapkan atau batang pohon yang begitu diam, tenang, tidak gerak sama sekali. Disebutkan dalam riwayatnya, wa kana yasjud fatanzilul asafiru ala dhahrih la tahsibuhu illa jiz'a ha'itin. Di antara biografi yang disebutkan tentang mereka, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, ketika sholat sujud datang burung-burung merpati, kemudian hinggap di punggungnya, merasa nyaman burungnya sampai tidak bergerak, tidak terbang, kecuali dia bangun dari sujud. Disebutkan juga riwayat yang lain, beliau ketika, ini memang ada sedikit khilaf apakah sahih kisah ini, disebutkan bahwasanya beliau ketika sholat di samping Ka'bah, di sekitar Ka'bah, kemudian dilempari batu lewat alat pelontar batu yang disebut manjaniq, alat perang zaman dahulu. Alat perang zaman dahulu kalau mau ngelempar batu atau ngelempar bom molotov, itu dipakai ketapel gitu ya, atau kayak apa sebutnya, yang bisa melempar batu dari jauh. Itu dilempari kota Mekah dengan batu-batu itu, diserang oleh Hajjaj ibn Yusuf
yang ingin menguasai Mekah dari Irak. Tapi beliau dan para sahabat-sahabat yang lain atau para salaf yang lain yang ikut hadir di situ tidak bergeming. Apa yang menjadikan salah seorang bernama Zurarah ibn Aufa, dia seorang tabi'in. Tabi'in berarti murid-muridnya para sahabat. Pernah mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala dan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau seorang qadhi. Ya, jadi jaksa agung di Basrah di abad pertama Hijriah setelah meninggalnya para sahabat. Kalau ini kisahnya sahih, diriwayatkan banyak dalam kitab Sunan, kitab Tarajim atau kitab Sirah. Atau juga kitab tafsir ketika membahas ayat fa idza nuqira fin naqur dalam surat Al-Qiyamah. Dikisahkan Zurarah ibn Aufa ketika ngimamin kemudian baca surat Al-Qiyamah, kemudian sampai pada ayat fa idza nuqira fin naqur, jatuh mati. Menurut pengakuan sahabat-sahabatnya yang di situ, karena beliau begitu merasakan dalamnya makna fa idza nuqira fin naqur. Yang artinya apabila sudah tiba waktunya ditiupkan dalam nakur sangkakala trompet yang akan ditiupkan 2 kali nanti di hari kiamat, 1 kali untuk mewafatkan seluruh manusia, 1 kali lagi untuk membangkitkan seluruh manusia. Setelah membaca ayat ini langsung mati, jatuh, karena saking merasakan dalamnya makna ayat ini. Ini terjadi dalam sholat-sholat mereka. Nabi SAW sebutkan mendapatkan rehat. Kata beliau, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu penyejuk, penyegar mata. Beda dengan kita atau sebagian dari kita yang masih menganggap sholat itu beban, sholat itu berat, sholat itu ujian. Ya memang zahirnya iya. Tapi bagi sebagian orang yang tentunya mereka Allah muliakan, menganggap sholat ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap sholat ini bukan beban. Berusaha sebisa mungkin kalau ada kesempatan dia sholat, dia merasakan ini kesempatan, ini nikmat dari Allah. Karena dia sudah capek di kerjaan, di pasar, pusing di ladang, di kandang, pusing di kantor, dimarahin bos mungkin, kerjaan tidak selesai, hutang belum lunas, anak perlu dibelikan popok, macam-macam masalah. Kemudian mendapati ada kesempatan waktu sholat, mereka menjadikannya sholat ini sebagai hiburan. Pengen tenang ketika fokus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk di hadapan Allah. Nah ini tujuan utama kita memperbaiki sholat kita. Insya Allah ya, kita berharap ya, sama-sama dengan membahas ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sholat, kita bisa memperbaiki lagi sholat kita, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir maksudnya adalah kita bahas juga tentang hal-hal yang nampak dalam sholat seperti gerakannya, bacaannya, rukunnya, syaratnya, melalui hadis-hadis yang dicantumkan atau dituangkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, dengan sedikit penjelasan dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sholat ya, perlu faham bahwasanya sholat itu ada ruhnya, sholat itu ada nyawanya, ada kehidupannya. Ketika kita merasakan kehidupan dalam sholat itu, maka disitulah kita bisa dikatakan sukses dalam sholatnya, ya, sukses dalam sholatnya. Kita bacakan kitab yang sedang di hadapan kita, Kitabus Shalah.
Syekh memberikan sedikit muqaddimah. Kata beliau, as-salatu fil lughah ad-du'a. Salat itu secara bahasa adalah apa? Doa. Apa dalilnya? Banyak sekali dalam Al-Qur'an dalil yang menyebutkan bahwa salat artinya doa. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 103. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah Muhammad dari harta-harta mereka sedekah yang wajib maksudnya, yang bisa mensucikan dan membersihkan diri mereka dengan zakat tersebut. Lalu Allah berfirman, "Wa shalli alaihim." Jangan lupa doakan mereka. Sholli alaihim, solati mereka maksudnya bukan solati jenazah mereka, mereka masih hidup ya. Ini jelas, mereka baru bayar zakat, nggak mungkin diartikan disuruh sholat jenazah kepada mereka. Ya, tapi maksudnya adalah doa. Sholli alaihim, solati mereka atau doakan mereka, solawati mereka. Sholli alaihim, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu memberikan ketenangan bagi mereka. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Kata Allah, dialah Allah yang bersalawat, memberi rahmat, doa kesejahteraan untuk kalian dan malaikat-malaikatnya juga memohonkan ampun untuk kalian. Kemudian dalam surat Al-Ahzab lagi ayat 56 tentang salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun artinya doa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah memberikan kesejahteraan, malaikat berdoa meminta kesejahteraan. Kita juga orang yang beriman meminta doa, meminta kesejahteraan, berdoa kepada Allah untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad huwa qawlu aktsari ahli al-Arabiyyah wal fuqaha. Pendapat yang mengatakan salat secara bahasa adalah doa, artinya adalah doa, adalah ucapan atau mazhabnya, penjelasannya mayoritas ahli bahasa Arab dan juga ahli fikih. Wa tasmiyatud du'a'i salatun aw salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Menamakan doa sebagai salat itu sudah masyhur, sudah maklum di kalangan orang Arab. Wal ilaqatu bainad du'a'i was shalah al-juz'iyyah. Hubungan antara salat dengan doa itu hubungan antara unsur yang menjadi bagian dari satunya. Yang satunya sebagai bagian dari temannya. Dalam hal ini maksudnya adalah doa bagian dari salat. Ya, karena di dalam salat banyak sekali ucapan-ucapan di dalamnya artinya adalah doa. Fa inna ad-du'a juz'un minas shalah li'annaha qad ishtamalat alaihi. Karena doa bagian dari salat. Tinggal apa makna salat, definisi salat dalam istilah syar'i. Dalam istilah syar'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslimi ma'an niyah. Ini masyhur sekali disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka ketika mendefinisikan salat secara syar'i. Kalau secara bahasa tadi maknanya doa. Secara syar'i maksudnya adalah salat ini kan kata yang dipakai oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menurunkan syariat ini, yang menyampaikan syariat ini. Allah dan Rasulnya menggunakan istilah dalam Al-Quran dan hadis kata-kata salat. Penggunaan istilah salat ini atau makna syar'i istilah salat ini apa? Kata para ulama, aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, gerakan-gerakan,
Sebagian ulama menambahkan makhsusah, tertentu, khusus. Muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Kemudian Syekh tambahkan di sini ma'an niyah, tentu dibarengi dengan niat salat. Wassalawatul khamsu ahadu arkanil islamil khamsah. Salawat yang 5 atau salat yang 5 waktu adalah satu di antara rukun Islam yang 5. Bal a'zamuha ba'da syahadatain. Syekh mencoba mengingatkan, menyadarkan kita bahwa salat ini rukun yang paling agung di antara rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Setelah seseorang bersyahadat, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, tidak ada Tuhan selainnya, beribadah hanya kepada Allah, maka ibadah pertama yang dilakukan yang paling utama adalah salat. Wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma', faman jahadaha faqad kafar. Seringkali dalam pembahasan fikih, ketika ada satu hukum fikih disampaikan oleh para ulama tentang kuatnya hukum ini, masalah ini. Kemudian ketika hukum ini didukung oleh dalil-dalil yang begitu lengkap, maka konsekuensinya cukup tegas. Beliau mengatakan adanya syariat salat itu dibuktikan oleh kitab Al-Quran, maksudnya jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalilnya begitu banyak. Was sunnah, dalam hadis Nabi, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Hadis yang lain, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Banyak sekali hadis-hadis Al-Quran, hadis. Wal ijma', disepakati oleh para ulama, dan bukan hanya sebagian ulama atau oleh semua ulama, tapi seluruh umat Islam sepakat bahwasanya salat itu salah satu syariat Allah yang wajib bagi umat Islam. Apa konsekuensinya? Faman jahadaha faqad kafar. Siapa yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, kafir. Satu kata. Tidak ada kompromi. Beda dengan syariat-syariat yang lainnya atau hukum-hukum masalah-masalah lainnya, baik dari ibadah atau muamalah, yang mungkin dalilnya tidak segamblang salat. Kemudian ada khilaf tentang kebenarannya, tentang wajib tidaknya, apakah wajib ataukah hanya sebatas sunnah, sunnahnya apakah muakkadah dan lain sebagainya. Nah, ini bagi yang mengingkari mungkin ada sedikit kompromi, karena mungkin dia mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan misalnya, pendapat yang tidak mensyariatkan misalnya. Tapi ketika masalah sholat, di mana sholat ini kita fahami, syariat sholat sampai kepada kita dengan begitu bukti-bukti yang tidak bisa ditolak. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Tidak ada satu orang muslim pun yang berani bilang sholat tidak wajib. Atau satu ulama. Tidak ada. Kalaupun ada, karena kita yang tahu sholat itu wajib, dengan bukti yang begitu kuat, dalil dari Al-Quran, Sunnah yang sahih, pemahaman yang sudah jelas, kita mudah langsung mengatakan ini orang sesat. Ada orang bilang sholat zuhur tidak wajib, kita langsung gampang bilang orang ini dolal, orang ini nggak disebut muslim, gampang. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapati ada orang berkata seperti itu, dan ada ya mengatakan seperti itu, punya pemahaman yang sesat atau meyakini punya kekhususan, keistimewaan, nggak perlu sholat, ini udah langsung kita bilang sesat, dolal, kalau bisa kafir. Dia mengingkari, dia tidak wajib sholat, kafir. Karena apa? Tadi hukum sholat sampai kepada kita, wawasannya itu begitu sangat masif. Al-Quran begitu banyak, hadis begitu banyak, ustadz-ustadz, ulama-ulama semuanya menyampaikan hal yang sama.
Maka sini bisa kita sepakati, faman jahadaha faqad kafar. Siapa yang mengingkari salat, maksudnya di sini mengingkari wajibnya salat. Bilang salat enggak wajib, maka dia kafir. Walaupun dia salat 5 waktu. Dia salat 5 waktu. Jamaah lagi. Tapi dia bilang salat enggak wajib, kafir. Sebaliknya, kalau ada orang masih mengimani bahwasanya salat itu wajib, menerima salat itu wajib, tapi dia bolong-bolong misalnya salatnya, maka tidak mudah kita katakan dia kafir. Bahkan sebagian ulama jumhur mengatakan dia tidak kafir, hanya saja melakukan dosa besar yang tidak sepele. Kecuali kalau dia bilang iya salat wajib tapi dia nggak salat sama sekali, blas, nggak satu kali pun dia salat, maka bisa dia jatuh kepada kekufuran yang jelas. Karena Nabi SAW mengatakan, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat sama sekali tidak salat, maka dia adalah kafir. Tapi kalau dia mungkin bolong-bolong, kadang salat, kadang tidak, nah ini khilaf di antara para ulama. Pendapat yang kami pilih tidak kafir, tapi jelas dosanya bukan dosa yang sepele, tapi dosa yang besar. Wa fi masyru'iyyatiha minal fawaidi ma yafutul hasru minal wujhatid diniyati wad dunyawiyyah was-sihhiyyati wal ijtima'iyyati was-siyasati wan nizamiyyah. Tak lupa Syekh di antara kebiasaan beliau menjelaskan hikmah. Namun di sini beliau tidak berpanjang lebar, hanya menjelaskan secara umum bahwa salat itu dalam pensyariatannya banyak sekali memiliki faidah. Ma yafutul hasru, yang tidak mungkin kita bisa tulis, kata Syekh, nggak mungkin bisa kita tulis semuanya di sini. Dan kalau kita tulis pasti butuh satu kitab khusus membahas tentang faidah salat saja. Maka beliau katakan secara umum banyak sekali faidahnya. Minal wujhatid diniyah, dari sisi agama jelas, orang salat tambah dekat dengan Allah, dicintai Allah, gugur dosanya dan lain sebagainya. Wad dunyawiyah, jelas urusan agamanya akan dimudahkan. Dan kita saksikan sendiri, ya, urusan dunianya, urusan maisyahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sihhiyah, kesehatan. Dan semua insyaallah di antara kita yang hadir di sini pernah mendengar bahwasanya salat itu gerakan-gerakannya sangat berfaedah sekali. Orang yang sering sujud, darahnya mengalir lancar ke otak sehingga tidak mudah sakit kepala. Bahkan kalau lagi sakit kepala, sujud bisa langsung hilang. Ini dirasakan. Sujud dengan sempurna mungkin tata cara sujud, insya Allah dia mendapatkan hal yang begitu zahir. Orang bisa hilang sakit kepalanya. Saya sendiri merasakan. Insya Allah teman-teman di sini merasakan. Ini kesehatan zahir, belum kesehatan mental, kesehatan batin. Nah ini jelas salat menenangkan. Nah ini kembali lagi bagaimana kita ya menyempurnakan salat kita yang tidak hanya menyempurnakan gerakannya tapi menyempurnakan khusyuknya, hatinya yang dihadirkan, nggak berpikir kanan kiri, ya, tidak teralihkan dengan urusan-urusan yang lainnya, yang semuanya itu karena syahwat dan kecintaan terhadap dunia. Semakin dia bisa fokus, semakin dia merasakan ketenangan dan kedamaiannya dalam salat. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita berdoa dengan belajarnya kita mendapatkan ketenangan tersebut. Wal ijtima'iyyah, faidah sosialnya pun ada kata Syekh. Itu jelas, orang kalau sering ke masjid, salat berjamaah, dia jadi bisa bersosial dengan orang lain, ketemu, orang jadi tahu kabar dia. Kalau dia ada masalah akhirnya dibantu. Kalau dia tahu saudaranya ada masalah bisa membantu. Urusan sosial pun jadi lancar. Wasiyasiyah, politik, jelas. Betapa banyak pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh para pejabat misalnya, oleh orang-orang yang punya wewenang, disampaikan lewat sholat. Setelah sholat mereka nyampaikan ya bahwa ada kegiatan wajib begini, bahwa ada mungkin peringatan bencana atau mungkin ada konflik, ada yang perlu diperhatikan dalam keamanan politik dan lain sebagainya, itu disampaikan ketika warga berkumpul
di masjid atau di tempat yang lainnya, atau faedah-faedah yang tidak bisa kita sebutkan karena keterbatasan ilmu kita. Wan nizamiyah juga dalam urusan aturan, ya. Walau dhahabal katibu ya'udduha 'addan la tala 'alaihi al-kalam. Kalau seandainya penulis, maksudnya beliau sendiri Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mencoba menulis satu persatu pasti bakal lebar, ya. Makanya beliau cukup menjelaskan secara umum saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Beliau tidak lupa menyampaikan buktinya apa? Dalilnya apa? Bahwasanya salat itu penuh hikmah. Dan seluruh syariat-syariat Allah pasti ada hikmah dan fawaid, faidah-faidah baik zahir maupun batin, akhirat, agama maupun duniawi. Karena Allah Maha Ahkamul Hakimin. Di antara seluruh zat yang disebut hakim, Allah lah yang paling hakim, paling hakim, paling bijak. Yang diantara konsekuensinya kalau kita meyakini bahwasanya Allah Maha Hakim, maka di setiap syariat Allah kita yakini yang pertama pasti benar dan pasti memiliki maslahat bagi kita, karena Allah Maha Hakim, Maha tahu, Maha khabir. Fa biqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Dengan ditegakkannya salat, maka urusan dunia dan urusan akhirat ikut tegak, ikut lancar. Walaha furud wa syurut wa mukammilat kama anna laha mubtilat wa munqisat. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya salat, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya itu memiliki furud, istilah lain dari arkan, rukun-rukun yang tidak bisa ditinggalkan, seperti contohnya Al-Fatihah, seperti contohnya ruku', sujud. Wasyurut, ada juga kewajiban-kewajiban yang ditunaikan sebelum menunaikan salat, harus disiapkan syarat-syaratnya, harus dipenuhi agar salatnya diterima. Wa mukammilat, penyempurna, tambahan. Kama anna laha mubtilat, sebagaimana salat juga punya poin-poin yang bisa membatalkan. Pembahasan dalam salat ada pembatal-pembatal salat. Wa munqisat, hal-hal yang bisa mengurangi pahala salat. Nah, insyaallah kita pelajari sembari membacakan hadis-hadis yang akan kita bacakan. Bab yang pertama, babul mawaqit, membahas tentang waktu salat. Waktu-waktu salat. Mawaqit jamak dari miqat. Kalau teman-teman mungkin sering mendengar kata miqat ketika membahas ibadah apa? Haji, ya. Maka perlu difahami miqat dalam haji pun sama. Ya, punya dua makna, ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Ya. Miqat yang berarti tempat, ada miqat yang berarti waktu. Waktunya haji miqat zamaniyah itu maksudnya ya bulan-bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Adapun tempat seseorang memulai ihram, bertalbiyah, memulai masuk ke dalam suatu ibadah, maka bermacam-macam. Ada Dzulhulaifah untuk penduduk kota Madinah, Yalamlam, Juhfa, Zatu Irq dan lain sebagainya. Itu macam-macam tergantung tempat mereka berasal. Namun di sini yang dimaksud adalah miqat waktu. Wal muradu huna al mawaqituz zamaniyatu allati hiya al miqdarul muhaddadu li fi'li shalawatil mafrudati wa ghairiha. Yang dimaksud di sini miqat adalah miqat waktu, yaitu kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, syariat tentukan, bataskan untuk bisa mengerjakan salat-salat 5 waktu yang wajib. Karena kita tahu bahwasanya zuhur punya waktunya sendiri, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Dan waktu-waktu salat ini, ya, Nabi SAW sebutkan begitu jelas. Dari mulai waktu subuh saat terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Waktu zuhur dimulai saat matahari mulai tergelincir dari titik tengahnya sampai bayangan seseorang sebesar ukuran aslinya, atau bayangan sesuatu sebesar ukuran aslinya. Dan begitu seterusnya, maghrib, isya, subuh, asar. Lalu kata Syekh, wa dukhulu waqtil mafruḍah huwa syartus tsani min syurutis shalah. Ini perlu difahami bahwa Syekh akan menjelaskan hal-hal tentang salat tapi mengikuti hadis-hadis yang dicantumkan oleh
pemilik matan yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Jadi kadang-kadang mungkin tidak merinci dimulai dari awal, tapi mengikuti hadis yang sedang dibahas. Hadis yang sedang dibahas ini adalah waktu sholat. Nah, kata Syekh, waktu sholat ini syarat yang kedua di antara syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syarat sholat, masuknya waktu sholat. Jadi syarat yang pertama bisa kita katakan misalnya bersuci, taharah. Jelas seseorang harus bersuci sebelum sholat. Tapi tidak dibahas karena memang sudah dibahas hadis-hadis tentang taharah di sebelum kitab sholat ini. Sedangkan hadis yang berada di depan kita adalah hadis tentang syarat yang kedua. Maka langsung masuk syarat yang kedua, yaitu masuknya waktu sholat. Sehingga bisa kita pahami bahwa kalau ada orang sholat tertentu di antara sholat 5 waktu belum masuk waktu sholatnya yang sudah ditentukan, maka tidak sah sholatnya. Maka tidak sah sholatnya. Sholat duhur misalnya di Brebes jam 11, lagi rajin-rajinnya misalnya. Atau mungkin tadi karena sholat subuhnya terlambat, saya pengen sholat duhurnya lebih awal lah. Misalnya, ini tidak boleh karena belum masuk waktu sholat. Atau misalnya saya pengen bablas tidur dari jam 12 sampai jam 3 misalnya, tak sholat dulu lah sebelum zuhur masuk. Jelas tidak sah sholatnya. Kita mulai dari hadis yang pertama. Insya Allah kalau ada kesempatan kita persilahkan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, bertanya, bisa dituliskan di secari kertas atau ditanya langsung di akhir kajian nanti, mungkin sebelum adzan atau setelah dikumandangkan adzan. Kalau berkesempatan dan saya tahu jawabannya, kita jawab sama-sama insya Allah. Hadis yang ke-44, an Abi Amrin Asy-Syaibani wasmuhu Sa'd bin Iyas qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. Ada salah seorang tabi'in bernama Abu Amr Asy-Syaibani, nama aslinya Sa'ad ibnu Iyas. Beliau berkata, haddatsani sahibu hadhihi dar. Pemilik rumah ini pernah menyampaikan salah satu hadis kepadaku, dan beliau menunjuk rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud. Berarti yang menyampaikan hadis ini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, siapa? Siapa yang berkata? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bercerita, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pernah kita sebutkan bahwa di antara faidah pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah menunjukkan bahwa sahabat begitu, pertama, semangat bertanya urusan agama. Ya, nah, kita kalau tanya urusan dunia semangat, boleh, tidak masalah. Tapi jangan sampai malas bertanya urusan agama yang lebih utama dan lebih wajib, lebih menyelamatkan kita. Ditunjukkan oleh para sahabat. Silakan kalau mau bertanya orang tentang masalah urusan dunia dan lain sebagainya, urusan umum. Tapi ketika butuh pertanyaan atau jawaban tentang agama, jangan sungkan untuk bertanya. Karena bertanya adalah obat penyakit kejahilan. Ya. Syifa'ul 'ayyi as-su'al. Obatnya kejahilan adalah tanya. Dalam suatu riwayat menyebutkan la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak pantas mendapatkan ilmu, mencari ilmu orang yang pemalu, dalam artian negatif, malu bertanya, sungkan, enggan, malas, wala mustakbir, atau sombong, tidak mau bertanya. Mau nanya lah, malulah nanti dikira bahlul misalnya, atau dikira bodoh misalnya. Ini berarti ada unsur
mustakbirnya dalam diri dia, ya. Kemudian faidah yang kedua, pertanyaannya para sahabat itu istimewa sekali. Mereka nanya langsung to the point, hal yang langsung istimewa. Jadi tidak nanya, Nabi saya beramal apa, tapi langsung tanya, amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling dicintai? Jadi langsung jalan pintas. Ya, karena kalau ditanya, kalau nanyanya, Nabi amalnya apa aja dalam Islam, kan banyak, repot. Ya, Nabi SAW juga nanti jawabnya repot, panjang. Tapi di sini para sahabat nanya langsung, ya, apa yang dibutuhkan oleh dia. Dia lagi semangat, pengen mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertanya, apa amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, salat pada waktunya. Ini jelas. Salat pada waktunya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, yang jelas, orang ketika salat keluar dari waktunya berarti dianggap dia lalai. Kalau orang salat dia tunda sampai di akhir waktu, dianggap lalai juga memang. Kalau menunda-nunda saat dia sudah mampu, tapi dia tidak berdosa. Karena memang Allah izinkan sholat di waktu-waktu tadi. Kita tidak bahas masalah perkara wajibnya sholat jamaah dan lain sebagainya. Kita membahas masalah orang menunda sholat. Kalau dia menunda sholat sampai keluar waktunya, subuh tadi sudah dijelaskan, sengaja dia tunda padahal dia sudah bangun, tidak ketiduran, tidak kecapean, tidak sakit dan lain sebagainya. Tapi dia sengaja tunda, udah bangun tidur lagi misalnya. Maka dia berdosa, keluar dari waktunya. Ini sudah jelas, itu yang pertama. Bahkan dianggap termasuk dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah mencela, mengancam neraka wail bagi orang-orang yang salat. Loh, orang yang salat kok dapat celaan, dapat ancaman kebinasaan, neraka. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang sengaja lalai. Sengaja lalai. Beda dengan orang yang lupa karena tidak sengaja atau terlewat karena ketiduran. Sebut lalai juga tapi tidak disengaja. Tapi kalau orang yang sengaja lalai, menunda-nunda bahkan sampai keluar waktunya, dia berdosa. Perkara yang kedua adalah antara sholat di awal waktu dengan sholat di waktu mana saja tapi masih dalam koridor waktu yang ditentukan. Mana yang lebih afdol? Khilaf di antara para ulama. Namun yang masyhur jelas awal, ya, karena memang banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa sholat di awal waktu hukumnya lebih afdol. Ya. Meskipun hadis yang kita baca di sini hanya mengatakan as-salatu ala waqtiha, yang kalau secara bahasa kita pahami salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia salatnya masih di waktu salat itu maka tidak masalah, tapi salat keluar dari waktu itu maka baru berdosa. Nah, salat ala waqtiha masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di hadis-hadis yang lain didukung dengan hadis-hadis yang lain, diantaranya adalah hadis Ummu Farwah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Nabi SAW mengatakan afdalul a'mal as-salatu li awwali waqtiha. Nah, ini hadisnya begitu gamblang, jelas mengatakan amal yang paling afdal adalah salat di awal waktunya. Sehingga kalimat as-salatu ala waqtiha ketika Nabi menjawab amal yang paling dicintai ahabbul a'mal ilallah, boleh kita artikan maksudnya bukan salat pada waktunya tapi salat di awal waktunya. Meskipun salat pada waktunya juga tetap dicintai dan tetap tidak berdosa, gitu ya. Qultu tsumma ai, aku bertanya kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas secara singkat karena memang tujuan utama kita membahas tentang salat. Qala haddatsani bihinna Rasulullah walau iztazadtuhu lazadani.
Demikian Nabi SAW katakan kepadaku, amalan apa yang paling afdol? Salat, birrul walidain, kemudian jihad. Kalau kata Ibnu Mas'ud, kalau aku minta nambah, apalagi ya Rasulullah? Pasti Rasulullah jawab. Tapi ya, Ibnu Mas'ud mencukupkan tiga hal ini, kemudian sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tunda untuk dikumandangkan azan. Setelahnya bagi yang ingin bertanya silahkan lewat secari kertas atau bisa disampaikan secara langsung kalau ada. Baik jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, apa ada yang mau bertanya? Enggak Pak? Assalamualaikum. Masya Allah. Harusnya dari awal di depan. Seorang yang akan melaksanakan sholat duhur, katakan saja sholat duhur jam 12. Nah, di mana dia sebelum jam 12, setelah 10 menit, dia datang ke masjid. Itu jika dibanding dengan saya punya pekerjaan yang banyak sekali, tapi belum rampung dan belum bisa diselesaikan. Tapi waktu itu saya mendengar azan. Pekerjaan saya tinggal semua, saya berangkat ke masjid untuk melakukan sholat duhur tadi. Nah, ini perbandingan yang pertama dan yang kedua, Abdul yang mana? Yang kedua, orang yang beriman yang hidup di dunia ini sebenarnya menunggu apa? Terima kasih. Masya Allah. Ya. Pertanyaan pertama boleh kami ulang ya. Semoga cukup waktunya ya. Dan semoga jawabannya tidak keliru. Terkait tentang perbandingan antara dua orang, yang satu sudah berangkat ke masjid 10 menit sebelum azan, yang satu karena harus menyelesaikan pekerjaan dulu, kemudian baru berangkat ke masjid saat dikumandangkan azan. Ya sudah jelas ya. Sudah jelas. Pada dasarnya orang yang datang pertama kali ya, maka dia yang lebih afdal. Ya, dia yang lebih afdal. Apa saja alasannya? Banyak. Ya. Keutamaan menunggu sholat. Ini kita tidak perpanjang lebar dengan membacakan hadis-hadisnya. Ya. Karena kebetulan saya juga tidak ingat, takut salah baca. Kita jelaskan maknanya saja langsung. Akan didoakan oleh para malaikat. Saat menunggu sholat, selama dia di dalam tempat sholatnya, dia akan selalu didoakan oleh malaikat selama dia tujuannya nunggu sholat. Bahkan setelah sholat, dia belum pergi beranjak, tetap didoakan sampai dia ketemu sholat berikutnya. Ya, disebutkan dalam hadisnya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan selalu mengatakan, ya Allah ampuni hamba ini, ya Allah rahmati hamba ini, ya Allah. Yang kita butuh sekali dengan maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak dosa, kita banyak salah sama Allah, sama orang. Sangat berharga sekali kalau kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Yang kedua, dia bisa melaksanakan sunnah-sunnah sebelum sholat. Tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib. Sebelum zuhur ada sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah zuhurnya dia juga bisa nambah. Yang ketiga, khusyuk. Jelas. Ya, ini salah satu faedah yang pernah kami pelajari. Di antara penyebab seseorang bisa mendapatkan kekhusyuan, ya dia lebih siap untuk sholat daripada orang yang datang ke sholat baru pas azan nyampe sudah dekat qomat misalnya, dan tidak sempat sholat sunnah, tidak sempat duduk, datang sudah langsung takbiratul ihram. Kan dia masih bawa perasaan dari luar, ya, masalah-masalah dari luar segala macam. Tapi dia datang duluan, dia bisa pemanasan dulu sholat sunnah, bisa berdoa di antara azan dan iqamah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi lebih khusyuk karena lebih siap untuk sholat fardunya yang utama tadi. Dan banyak sekali faedah-faedah yang disebutkan tentang datang di awal waktu. Ya, datang di awal waktu. Tapi kalau misalnya seseorang punya hajat yang mendesak, dan hajatnya bukan hanya mendesak biasa tapi benar-benar darurat, tidak bisa ditinggalkan, dan berkaitan dengan maslahat banyak manusia, ini nggak apa-apa, mungkin bagi dia uzur. Ya, dia sholatnya nunggu pas dekat-dekat qomat. Bahkan kalau dia memang berkewajiban untuk balik lagi ke tempat kerjanya, tidak bisa lama-lama, maka uzur bagi dia. Tapi kalau bagi mereka yang tidak punya kesibukan yang mendesak, maka lebih baik datang di awal waktu, setelah sholat tidak buru-buru. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, hidup nunggu apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Ibu. Sebentar Ibu, maaf. Wajib ngapunten. Yang kedua,
Soal hidup nunggu apa? Jawabannya tadi sudah dijawab ya, nunggu mati. Kita semua tahu mati itu pasti, ya sudah kita hidup nunggu mati. Kalau kita nunggu mati, insya Allah kita siapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, beribadah sebanyak mungkin, berbuat baik untuk diri, untuk orang lain sampai datang yakin, kematian yang pasti datang. Atau fasbiru hatta talqaw rabbakum. Kata Nabi SAW, selalu bersabarlah kalian dalam segala kondisi dan sabar tidak ada batasannya. Batasannya kapan? Sampai kalian ketemu Rabb kalian. Baru setelah itu tidak perlu sabar lagi. Sudah diberikan surga oleh Allah, sudah cukup. Tidak perlu sabar lagi, nikmat selama-lamanya. Itu, tidak ada yang ditunggu lagi. Silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang pertama ingin saya tanyakan, apakah berlaku sama untuk ketepatan waktu sholat yang seperti tadi dikatakan bahwa kalau sholat belum waktunya maka tidak sah. Itu untuk sholat wajib. Apakah berlaku sama untuk sholat sunnah? Misalkan sholat syuruk misalnya. Kadang kita mau laksanakan kok kayaknya belum masuk waktu syuruk, kita sudah sholat sunnah itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita kaum muslimah itu kadang ada pendapat yang mengatakan bahwa utamanya sholatnya muslimah itu ada di rumah. Nah ini bagaimana ketika ada masjid dekat, ya, kita kadang perasaannya kok kayak nggak isi untuk syiarnya Islam misalnya, umpamanya kayak gitu. Atau bagaimana terbaiknya Ustaz? Terima kasih, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta izin dulu ini ya. Sudah bunyi alarm qomat. Kita tunda sebentar nggak apa-apa ya? Ikhlas nggih? Insya Allah ini pertanyaan terakhir. Yang pertama terkait tentang sholat wajib harus setelah masuk waktu. Bagaimana dengan sholat sunnah? Sama juga. Kalau sholat sunnahnya diniatkan sholat sunnah tertentu, maka harus di waktunya. Ya, misalnya sholat gerhana bulan, belum gerhana sudah sholat ya, maka tidak diterima. Kemarin itu banyak. Gerhana itu gerhana bulan yang terakhir itu dimulai kalau tidak salah jam 12:30-an. Kalau tidak salah. Banyak yang sholat mulai dari jam 12, itu belum waktunya, keliru. Atau jam 11. Itu kan biasanya dari BMKG disampaikan, waktu gerhana dimulai dari segini. Yang pertama itu bukan gerhana tapi baru, apa sih namanya? Cahaya penumbra atau apa gitu ya, saya lupa. Itu belum gerhana, baru persiapan. Nah, itu termasuk yang ditanyakan sholat syuruk. Yang pertama kita sampaikan bahwa sebenarnya istilah sholat syuruk itu istilah baru, ya, istilah baru. Yang masyhur dan yang pendapat yang kami pilih itu aslinya sholat duha di awal waktu. Sholat duha di awal waktu. Kalau disebut sholat duha di awal waktu, Nabi mengatakan ketika matahari sudah terbit. Ketika matahari sudah terbit, itu artinya sholat duha di awal waktu. Kemudian kita gabungkan dengan hadis yang lain, larangan sholat saat matahari lagi baru mau terbit atau lagi sedang proses terbit. Baru nongol langsung sholat, itu tidak boleh. Salah satu larangan sholat. Sehingga para ulama mengatakan karena ini sholat duha di awal waktu, maka nunggu beberapa menit. Seandainya tertulis di sini sholat syuruk berapa? Terbit matahari jam berapa? 4 lebih 5:33. Nah, maka jangan sholat saat 5:33. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tunggu 10 atau 15 menit, lebih banyak lebih afdal. Untuk meyakinkan bahwa matahari sudah terbit benar, bukan di waktu terbitnya, karena di waktu terbitnya dilarang. Ya, jadi kalau misalnya sholatnya setelah subuh masih gelap atau belum terbit matahari langsung sholat, ya wallahu alam itu sholat sunnah. Karena ada larangan ya, sholat setelah subuh tidak ada sholat sunnah setelah subuh, kecuali sholat qobliyah fajar yang kelewat belum sempat kemudian diqodok setelah sholat subuh langsung boleh, tidak masalah. Ya sejauh yang kami tahu. Tapi kalau sholat sunnah yang lain selain itu tidak ada. Karena sholat yang ditanyakan sholat syuruk atau sholat sunnah duha di awal waktu, maka
Setelah terbit matahari ditunda 15 menit kemudian baru sholat. Tidak langsung saat jam 5.33 tadi atau 4.33. 5.33 ya. Yang kedua tadi tentang wanita sholat di masjid atau di rumah. Kita katakan secara umum Nabi SAW mengatakan sholat wanita di rumah lebih afdol daripada di masjid. Tapi Nabi juga mengatakan yang mengatakan sholat wanita fardu ya di rumah, kalau sholat sunnah laki-laki wanita lebih afdal di rumah. Walaupun tidak dilarang sholat sunnah di masjid. Tapi kalau sholat fardu wanita, Nabi SAW mengatakan secara umum lebih afdal di rumah daripada di masjid. Tapi beliau juga yang mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Hai kalian para wali, para suami, para bapak, jangan kalian menahan atau menghalang-halangi wanita-wanita, hamba-hamba Allah wanita yang ingin datang ke masjid. Artinya kalau memang dia pengen datang ke masjid untuk mendatangi sholat jamaah, selama aman dari fitnah, tidak ada maldorot, aman juga dari sisi sosial dan lain sebagainya, maka silahkan berangkat ke masjid. Bahkan kadang-kadang bisa dikatakan perlu berangkat ke masjid karena memang ada tujuan tambahan seperti kajian, hari ini ada kajian, maka dia mau tidak mau harus berangkat ke masjid. Apalagi kita ada live ya, nggak bisa dengar dari rumah. Jadi secara asal Nabi sendiri mengatakan hadisnya sahih, sholat di rumah lebih afdol. Sehingga kenapa kita sampaikan seperti ini? Untuk menjadi prinsip bagi kita bahwa kita jangan menyalahkan orang yang lebih memilih untuk sholat di rumah, khususnya bagi wanita. Karena Nabi sendiri yang mengatakan kita juga tidak perlu mencela mereka para wanita yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena Nabi sendiri mengatakan juga membolehkan. Dan semuanya ada fadilahnya masing-masing. Semuanya ada fadilahnya masing-masing. Tadi kalau dia niatnya untuk menunjukkan syiar, bagus lagi, ya insya Allah menjadi syiar. Selama tadi aman dari fitnah. Karena memang ada larangan-larangannya Bapak Ibu. Sholat wanita keluar dari rumah secara umum tidak boleh berwangi-wangian yang terlalu menggoda, ya. Tidak boleh bertabarruj, nyuwun sewu, paes, ya, bedakan, foundation atau apalah mas, sampai putih-tih-jitih, aurat terbuka. Tidak boleh kalau dia berangkat sholatnya pakai celana ketat misalnya, mukenahnya baru dipakai di masjid. Nah, ini lebih baik sholat di rumah karena jadi fitnah. Itu maksudnya kenapa Nabi SAW mengatakan sholat wanita di rumah lebih baik daripada di masjid. Kalau aman dari itu semua, maslahat seutuhnya, maka monggo sholat di masjid. Dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala jamaah. Yang lebih baik lagi sholat di rumah berjamaah juga dengan orang yang ada di rumah. Kalau ada ya dari anak-anak atau dari wanita-wanita yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cukup menjawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jazakumullahu khairan katsiran. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما